Selanjutnya, untuk metode dalam pemodelan matematika, ada beberapa teknik utama, di antaranya yang pertama ada dimensional analysis. Semua persamaan itu harus konsisten satuan atau dimensi gitu ya. Jadi untuk dimensional analisisnya, semua persamaannya harus konsisten satuan atau dimensi. Yang kedua, ada tentang abstraksi dan skala. Pada abstraksi dan skala ini tujuannya untuk menentukan seberapa detail model dan yang kedua untuk menentukan skalanya, apakah itu mikro atau makro atau keduanya, bagaimana skala mikronya, bagaimana skala makronya. Contoh misalnya kasus pegas itu bisa memodelkan mobil atau gedung gitu. Untuk yang ketiga, misalkan metode dalam pemodelannya menggunakan prinsip kekalan atau conservation law-nya. Untuk persamaan umum kekekalannya dapat dilihat sebagai berikut ya. Bentuknya cantik menggunakan persamaan diferensial. Untuk gambarnya seperti ini, ada gambarnya juga di sebelah kanan. Inti dari prinsip kekekalan ini menjelaskan tentang perubahan suatu besaran di dalam sistem. Berarti kalau ada perubahan suatu besaran di dalam sistem, itu biasanya ada yang masuk, yang dihasilkan atau dibuat, kemudian otomatis dikurangi dengan yang keluar, dan mungkin ada yang hilang. Dalam hal ini hilangnya dikonsumsi seperti itu. Sehingga secara matematis itu ada yang masuk dan yang keluar. Yang masuknya dijumlah, sedangkan yang keluarnya nanti dikurang. Seperti itu. Nah, makna dari simbol ini, di sini ada QT. QT ya. QT ini adalah jumlah besaran di dalam sistem. Karena di sini T berarti pada waktu T. Contohnya, misalkan kita itu bisa juga diibaratkan sebagai jumlah air, jumlah populasi, jumlah massa, energi juga bisa. Kalau sederhana di dalam kelas, misalnya jumlah uang kas, seperti itu. Nah, kalau kitanya adalah jumlah besaran di dalam sistem pada waktu T, berarti dkt dt, kalau ada ddt itu berarti maknanya atau lambangnya adalah laju perubahan. Dalam hal ini DDT berarti laju perubahannya terhadap waktu ya. Nah, sehingga dkt dt itu bisa disebut juga sebagai laju perubahan besaran terhadap waktu. Untuk Q, nah, untuk key in-nya berarti laju yang masuk. Di sini Q-nya kecil ya, Q-nya kecil. Nah, diibaratkan laju yang masuk atau bisa dikatakan juga sebagai influx. Sedangkan di sini ada GT. GT itu berarti laju yang dihasilkan di dalam sistem. Untuk key out-nya berarti laju yang keluar. Key out-nya berarti laju yang keluar atau disebut juga efflux seperti ini. Sedangkan untuk yang terakhir CT-nya, nah si CT ini laju yang hilang atau yang dikonsumsi. Nah, dari sini jelas kan ya ada suatu model berarti kita harus tahu variabelnya apa saja, perubahannya terhadap apa. Dalam hal ini perubahannya terhadap waktu.
Kemudian untuk gambar yang oval di sebelah kanan, mungkin saya hapus terlebih dahulu sebagian ya. Nanti kalau mau mencatat silahkan di pause saja. Nah, ini saya hapus dulu sebagian. Mohon diingat-ingat tadi variabelnya apa saja gitu ya. Nah, untuk yang gambar di sebelah kanan, di sini ada suatu bentuk oval. Nah, oval ini, yang bentuk oval ini disebut sebagai sistem boundary. Kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti namanya batas sistem. Semua yang terjadi dianalisis relatif terhadap batas tersebut. Nah, di dalam batas itu ada QT, QT-nya, yaitu total besaran yang sedang dipantau. Panah itu menunjukkan masuk, keluar, diproduksi, dan dikonsumsi. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang diproduksi. Kalau diproduksi berarti bentuknya di dalam ya, dan ada yang dikonsumsi atau sebagai minus. Contoh kasus paling sederhananya, misalkan tentang tangki air. Misalnya tangki air. Tahu ya tangki air itu bentuknya gimana? Nah, dalam suatu kasus tangki air itu ada air masuk dari pipa. Berarti key in-nya adalah air masuk dari pipa itu. Misalkan tangki air. Nah, dalam kasus tangki air, berarti key in itu air masuk dari pipa. Kemudian kalau tidak ada produksi, berarti G-nya 0. Karena ketika tangki air kan tangki airnya tidak memproduksi apa-apa ya, sehingga G-nya 0. Tetapi kasus tangki air itu ada air yang keluar lewat keran. Nah, berarti ada key out-nya itu air yang keluar dari keran. Air keluar lewat keran. Dan ketika proses tangki air itu kadang ada proses penguapan, nah itu sebagai C-nya. Berarti C-nya penguapan. Karena kadang kan tangki air ada panas ya, mungkin ada proses kondensasi sehingga terjadi penguapan. Nah, dari sini berarti ada perubahan volume air kan, masuk, dikurangi keluar, dikurangi yang menguap. Nah, ini yang dinamakan sebagai conservation law-nya atau prinsip kekekalan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh ditanya via chat Zoom-nya. Misalnya ada contoh lain. Contohnya misalkan bukan tangki air ya. Kita ubah contoh dengan versi yang lain. Tunggu sebentar, saya hapuskan sebentar. Selain tangki air ini, bisa juga si prinsip kekekalan ini kita adaptasi atau kita gunakan dalam kasus contoh populasi. Jadi dalam satu prinsip atau hukum atau law itu biasanya bisa digunakan untuk beberapa kasus. Contohnya, kalau misalkan dalam kasus populasi, misalkan populasi penduduk ya, berarti kan dalam setiap populasi penduduk biasanya ada yang disebut migrasi atau perpindahan penduduk. Kalau migrasi perpindahannya masuk ya, migrasi masuk. Nah, ini sebagai key in-nya. Kemudian ada kelahiran. Nah, kebetulan di sini ada kelahiran. Manusia kan melahirkan. Kelahiran ini sebagai G-nya. Kemudian ada migrasi keluar yang pindah. Nah, ini sebagai key out-nya. Kemudian selain kelahiran juga ada kematian. Nah, kasus kematian ini nanti sebagai C-nya. Nah,
Untuk perubahan ini nanti kita modelkan menjadi perubahan populasi itu merupakan migrasi masuk ditambah kelahiran, dikurangi migrasi keluar, dikurangi kematian. Jadi untuk migrasi masuk kan menambah jumlah populasinya ya, sehingga plus, kelahiran juga menambah tandanya plus, kalau migrasi keluar berarti mengurangi minus, dan kematian juga mengurangi minus, seperti itu. Nah, ini juga sering dipakai ya dalam model pertumbuhan populasi untuk kasus prinsip kekekalan atau conservation law-nya, seperti itu. Misalkan jika tidak ada produksi dan konsumsi, atau tidak ada G dan Q-nya, kalau nggak ada G dan nggak ada, maaf C ya maksudnya, kalau nggak ada G dan nggak ada C, berarti sisanya cuma in dan out. Sehingga bentuknya jika tidak ada produksi konsumsi, itu adalah yang paling bawah ya. Ini. Berarti artinya hanya ada masuk dan keluar saja. Nah, kasus yang hanya ada masuk dan keluar seperti ini itu biasanya disebut prinsip kekekalan alami atau dalam bahasa yang biasa disebut biasanya pure conservation law. Jadi ini biasanya disebut pure conser- oh, conservation law. Contohnya misalkan aliran fluida. Contoh ya, ada aliran fluida. Selain itu, misalkan arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang misalkan di perempatan gitu kan cuman ada masuk dan keluar saja ya. Terus yang ketiga misalkan contoh selanjutnya ada energi ideal. Nah, berarti dalam modeling kita harus mengetahui ya bagaimana kasusnya, tidak serta-merta hanya memodelkan tetapi juga harus mengetahui bagaimana dinamika atau data dari kasus yang sedang diselidiki. Yang paling penting, apa yang ada di dalam sistem itu berubah karena aliran yang melintas batas sistem atau sistem boundary-nya. Inti dari banyak model itu biasanya menggunakan ODE atau Ordinary Differential Equation, bisa juga menggunakan Partial Differential Equation, bisa menggunakan model populasi, mekanika fluida, atau traffic flow-nya bisa gitu. Itu untuk materi tentang prinsip kekekalan atau conservation law. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sistem linear, dan sistem linear ini biasanya memakai prinsip superposisi. Untuk sistem linear, itu biasanya ada output dan input. Kemudian prinsipnya pakai prinsip superposisi. Di sini itu biasanya yang dijelaskan konsep linearitasnya. Artinya, outputnya nanti berbanding lurus dengan input. Ini berbanding lurus. Berbanding lurus itu gimana? Kalau outputnya nambah, berarti inputnya juga nambah. Begitu juga sebaliknya, kalau outputnya berkurang, inputnya juga berkurang. Inputnya kurang, output kurang. Ya, itu namanya berbanding lurus. Maksud linear itu kalau inputnya dilipat gandakan 2 kali, berarti outputnya juga nanti dilipat gandakan sebanyak 2 kali. Seperti itu. Misalnya nih, kalau ada kasus Y sama dengan KX, kalau kita gambar grafiknya, ini mohon maaf ya karena saya tidak begitu pintar gambar, jadi anggap aja ini gambarnya lurus. Ini kelas saya ya, jadi kalau saya bilang ini lurus, anggap saja itu lurus. Gitu. Nah, kemudian berarti kalau Y sama dengan KX, anggap saja grafiknya nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau X-nya jadi 3 kali, Y-nya juga bertambah 3 kali. Nah, itu yang disebut linearitasnya atau sistem linearnya, maksudnya seperti itu. Untuk prinsip superposisinya, ini bagian paling penting. Kalau sistem linear, maka respon totalnya itu sama dengan jumlah respon masing-masing input. Terkait prinsip superposisi ya, respon total itu sama dengan jumlah respon masing-masing
masing inputnya. Secara umum, kalau misalkan nih, maksudnya gimana sih gitu ya? Secara umum berarti bisa dituliskan kalau ada f fungsi variabelnya x1 plus x2, nah, respon totalnya misalkan fx1 plus x2, berarti jumlah respon masing-masing inputnya ada x1, berarti fx1 ditambah fx2. Ini disebut dengan superposition principle atau prinsip superposisi. Contoh sederhana, ada yang suka nyanyi, biasanya nyanyi ada suara satu dan suara dua ya. Nah, misalnya ada dua suara masuk nih, suara satu kita sebut suara A, suara duanya kita sebut suara B. Kalau sistem speaker linear, berarti output totalnya otomatis output A dan output B, gitu ya. Sehingga kalau ada contoh sederhana tentang suara, dua suara masuk, suara A dan suara B, berarti output totalnya output A ditambah output B. Seperti itu. Itu prinsip superposisinya. Bagaimana kalau contoh yang lain? Contohnya gelombang. Ada dua gelombang yang bertemu. Nah, kalau dua gelombang yang bertemu, berarti kita misalkan jumlah total gelombangnya Y, karena dua gelombangnya bertemu, berarti gelombang satu ditambah gelombang dua atau Y1 ditambah Y2. Ini contoh klasik superposisi. Gelombang kompleks terbentuk dari penjumlahan gelombang sederhana. Istilahnya seperti itu. Gimana kalau contohnya ternyata contoh sistem diferensial ya, atau di ordinary differential equation, atau persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial elementer. Misalkan, kalau untuk kasus ODE-nya, berarti kalau misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini dan menganut prinsip superposisi, berarti Y-nya nanti itu Y1 ditambah Y2. Dengan Y1 ini, respon respon akibat F1, berarti Y2-nya nanti respon akibat F2. Oleh sebab itu, respon kompleks itu sama dengan gabungan respon sederhana. Ini inti dari superposisinya. Masalah rumit bisa dipecahkan jadi beberapa masalah kecil. Intinya seperti itu. Kalau misalkan yang conservation law-nya sama dengan sistem linear ini ditarik hubungan, sebenarnya kedua konsep sistem linear dan prinsip kekekalan ini sangat sering dipakai bersama. Misalnya model tangki linear. Model tangki linear itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk model tangki linear sendiri itu misalkan ada DQ, DQ DT sama dengan misalkan ada inputnya dikurangi kaki. Nah, seperti ini. Nah, ini combo nih, terjadi combo atau kombinasi antara conservation law dan linear system. Jadi bisa pakai juga superposisi loh gitu. Dari sini dapat ditarik kesimpulannya ya, untuk prinsip kekekalan ini menjelaskan hukum keseimbangan. Sedangkan untuk yang sistem linear ini menjelaskan linearitasnya, yaitu output proporsional input yang berupa respon total sama dengan jumlah respon parsialnya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di grup ya. Nah, dari perbincangan tadi, apa itu pemodelan matematika? Model matematika itu sebenarnya representasi dari realita atau anggap aja ekspektasi gitu ya. Nah, tujuannya digunakan untuk memahami, menjelaskan dan memprediksi, tapi model bukan realitas itu sendiri. Kemudian ada suatu quote tentang pemodelan matematika bahwa peta bukanlah wilayahnya. Artinya, model itu hanyalah pendekatan, bukan kenyataan. Misalkan kalian, karena sudah remaja ya, anggap aja remaja menuju dewasa lah ya. Nah, itu kan biasanya PDKT. Nah, itu namanya pemodelannya, kemudian kenyataannya ya realitanya, kalian deket apa tidak, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sedang mempertimbangkan seseorang menjadi
pacar atau misalkan teman dekat gitu bisa dihitung dulu lah ya probabilitasnya, dimodeling dulu atau disimulasikan dulu perhitungannya. Mana tahu kalau ternyata kemungkinannya banyak ditolak. Jadi biar tidak sakit, istilahnya seperti itu. Nah, langkah umum dalam membangun model, jadi dalam pemodelan itu ada beberapa langkah umum yang harus dikerjakan. Yang pertama, tentu saja tentukan masalahnya, apa yang ingin diketahui. Apakah si doi itu mau menerima atau tidak, misalkan seperti itu ya. Kemudian susun model, pilihan variabel apa saja yang berpengaruh, dan tentukan hubungannya. Jangan lupa cek kegunaan juga, apakah data tersedia bisa dipakai atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau modelnya sudah jadi, jangan lupa diuji model, bandingkan dengan data nyatanya. Mulai dari kasus sederhana saja, jika gagal, maka ulangi dari awal ya. Jika berhasil, maka model siap digunakan. Ingat, pemodelan itu tidak tentang perasaan, butuh logika dan kreativitas. Semakin logikanya tajam dan kreativitasnya sering diasah, maka mungkin modeling itu bisa jadi senjata kuat atau bakat atau mungkin seninya matematika ada di tangan seperti itu. Catatan penting, jangan lupa model awal itu biasanya kasar. Jadi kalau bagi pemula, membuat model pemula itu biasanya kasar. Tidak mesti harus smooth banget, tidak ya. Nah, kalau misalkan kasar tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti diperbaiki bertahap. Kalau sudah diuji dulu, baru ditentukan apakah ini modelnya sudah sesuai atau belum gitu. Jangan langsung pakai model tanpa uji, itu terlalu egois ya, gitu. Model matematika itu sering diulang-ulang ya, representasi sederhana dari realitas. Oh, ini sama ya, memprediksi, membantu keputusan, tidak ada model yang sempurna, prosesnya juga iteratif atau diulang terus. Kunci utamanya menghubungkan dunia nyata dengan matematika atau dunia nyata melalui ekspektasi dan dikembalikan lagi ke dunia nyata dengan menggunakan bahasa matematika. Contoh-contohnya, kita masuk ke contoh dari pemodelan itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke dalam contoh satu, menentukan produksi optimal. Masalahnya, jika sudah, tujuan awalnya berarti menentukan produksi optimal. Sudah ada tujuannya ya. Artinya, berarti dalam suatu perusahaan itu ingin tahu kan berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar hasilnya terbaik atau optimal. Keuntungannya optimal. Selanjutnya, inputnya apa aja nih? Di sini, inputnya sudah dituliskan kondisi pasar dan biaya. Ini namanya variabel input atau biasa disebut eksogen. Contohnya misalkan harga jual, biaya produksi, permintaan pasar, seperti itu. Selain input ini juga bisa mempertimbangkan hal itu. Tetapi kalau di contoh sederhana ini yang dipertimbangkan hanya kondisi pasar dan biaya. Bagaimana dengan output awalnya? Output awal yang diharapkan dari model ini berarti keuntungan. Selain itu ada produksi jadi output. Nah, peran variabelnya bisa berubah tergantung model. Kalau seperti ini berarti kalau misalkan saya ingin memodelkan, anggap saja model pertama ya. Boleh dong kalau saya menuliskan di sini yang diinginkan adalah profit atau keuntungan. Berarti profit sama dengan F, fungsinya dipengaruhi oleh kondisi pasar. Kondisi pasar ini anggap saja pasarnya ya nanti dapatnya. Selain itu juga ada produksinya sendiri, berarti F-nya nanti dipengaruhi oleh produksi barangnya ya, kemudian ada biaya, dan ada tambahkan satu kondisi pasar. Nah, boleh seperti ini. Kemudian mau yang lebih keren lagi boleh nggak? Boleh. Misalkan gini boleh, dengan RQ-nya itu nanti revenue dan CQ-nya cost. Boleh. Nah,
Tetapi dalam kasus yang diberikan contoh ini, ternyata keuntungannya bisa jadi internal ya. Ini produksi juga bisa jadi output loh, seperti itu. Kalau tujuan modelnya berubah menjadi berapa produksi optimal, maka profit bukan lagi output akhir, tapi menjadi alat internal untuk menentukan produksinya. Misalkan kalau yang ditanya produksi optimal, berarti kita kan harus nyari PQ-nya terus ya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa produksi optimal, berarti setelah dicari PQ-nya, ditentukan maksimal dari PQ-nya. Gitu. Jadi tergantung tujuan dari modelnya. Sehingga hasil akhir modelnya nanti, misalkan PQ-nya kan berarti banyak, ada P1, P2, dan sampai Pn gitu, ditentukan maksimalnya. Berarti maksimalnya anggap saja kita beri nama Q star. Nah, Q star ini yang disebut dengan jumlah produksi optimal. Nah, jadi modeling itu tergantung tujuannya. Intinya, peran variabel itu bergantung pada tujuan modelnya. Itu konsep penting atau konsep inti dari modelingnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan dapat ditanyakan di grup ya. Kita lanjut contoh dua, yaitu pertumbuhan populasi. Ini model yang sederhana dulu ya. Ini merupakan contoh klasik dari differential equation. Tujuannya biasanya untuk memprediksi pertumbuhan populasi. Misalnya pertumbuhan populasi itu apa sih gitu ya? Ada jumlah penduduk, mungkin jumlah bakteri atau jumlah hewan tertentu seperti itu. Model sederhananya, kalau kita membicarakan dengan pertumbuhan populasi sederhana, model sederhananya adalah seper N dN dt sama dengan artinya apa? Ini punya makna bahwa laju pertumbuhan relatif konstan. Relatif konstan ya. Atau bisa juga dituliskan dN dt sama dengan Rn bukan? R-nya di sini, N-nya kita pindahkan. Rn ya jadinya. Ini disebut model pertumbuhan eksponensial. Solusinya sesuai dengan namanya ya, model pertumbuhan eksponensial. Solusinya silahkan diselesaikan. Pasti kalian sudah dapat mata kuliah persamaan diferensial elementer kan ya. Solusi dalam bentuk seperti ini berarti bentuknya nanti adalah ini. Ini berarti populasinya berubah secara eksponensial sehingga modelnya namanya model pertumbuhan eksponensial. Dari model ini nih, kalau misalnya R-nya ini lebih dari 0, berarti menuju tak hingga ya. Katakanlah nanti berarti N0-nya saya tulis seperti ini. R-nya kita tetap R, kalikan T-nya tak hingga, ketemunya tak hingga. Pangkat tak hingga adalah tak hingga. Nah, tak hingga ini memiliki makna bahwa tumbuh tak terbatas. Sehingga kesimpulannya populasi tak terbatas. Gimana kalau R-nya kurang dari 0? R-nya kurang dari 0 berarti lama-lama menuju negatif tak hingga kan ya. Sehingga di sini kita ganti pangkat negatif tak hingga. Pangkat negatif tak hingga ini 0 ya. 0 kalikan N0 berarti jawabannya adalah 0. 0 memiliki makna bahwa interpretasi punah. Sehingga di sini kesimpulannya kalau R-nya kurang dari 0 atau menuju negatif tak hingga, populasi akan punah. Nggak realistis ya. Masa ada kalau R-nya negatif punah gitu. Nah, ini tidak realistis untuk jangka panjang. Karena di dunia nyata itu ada namanya makanan terbatas. Jadi kalau makanan terbatas, nggak mungkin juga tumbuh populasi itu tak terbatas, pasti akan berkurang. Ruang juga terbatas, apalagi kompetisi dalam, misalkan kalau di hutan, kompetisi dalam mencari makanan itu kan ketat banget. Jadi ini tidak realistis karena seiring berjalannya waktu, tumbuh tak terbatas itu rasanya kontradiksi dengan kondisi dunia nyatanya berupa makanan terbatas, ruang terbatas, dan kompetisi. Nah, di sini kita sudah melakukan modeling. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan realita. Apakah kita pasrah, oh model saya salah gitu? Tidak. Ada yang disebut dengan perbaikan model.
Coba kita perbaiki modelnya. Gimana kalau ternyata R-nya itu bukan suatu konstanta, tapi fungsi terhadap N? Nah, ini sudah tidak mulai konstan ya, dia R-nya fungsi terhadap N. Kalau demikian, berarti maknanya pertumbuhan populasi atau laju pertumbuhan tidak lagi konstan, tetapi bergantung pada ukuran populasinya. Nah, saat populasi besar, berarti Rn-nya menurun. Nih. Hal ini lebih logis ya, karena kalau sumber daya terbatas, mortalitas meningkat, kompetisi meningkat, otomatis populasi, eh, kalau misalkan RR-nya turun, populasinya jelas besar. Kalau sumber dayanya jadi ada sedikit banyak gitu ya, menurun, akan penurunan, mortalitasnya juga meningkat dan lain sebagainya, itu mungkin kalau RN-nya menurun, populasinya bisa makin besar. Tetapi kalau sumber dayanya terbatas, mortalitasnya meningkat, kompetisi meningkat, itu bisa membuat populasinya juga ikut menurun seperti itu. Jadi, setelah dilakukan perbaikan ini, ada batas maksimum populasinya. Ini menuju konsep carrying capacity namanya ya. Nah, yang nanti mengarah ke model logistik jadinya. Sehingga modelnya berubah menjadi ini, misalnya seperti ini. Atau, nah, gini ya, diubah jadi ini namanya model logistik. Yang atas tadi eksponensial, yang ini namanya logistik. Perlu diingat bahwa model makin kompleks, berarti makin realistis. Tapi resikonya analisisnya juga makin mumet ya. Tapi biasanya juga makin sulit dianalisis, butuh datanya lebih banyak. Pengembangan lain, misalnya kalian pengen lebih ribet gitu ya, silahkan coba gunakan delay waktu. Kalau mau lebih ribet lagi, gunakan stokastiknya. Itu akan mendekati realita, tetapi analisis semakin kompleks sehingga semakin rumit. Kemudian populasinya kalau mau dibagi berdasarkan umur atau jenis kelamin juga bisa. Itu jelas mendekati realitanya, tetapi akan makin kompleks. Resikonya ditanggung sendiri, seperti itu. Itu terkait contoh dari model pertumbuhan populasi. Kita lanjut ke contoh berikutnya, ada jumlah sales. Ini contoh pemodelan dalam bisnis atau decision making, pembuat keputusan ya. Masalah awalnya berapa jumlah sales optimalnya. Kemudian sekilas tampak mudah ya, tapi sebenarnya ini terlalu umum. Masalahnya juga dijelaskan tidak jelas ya tujuannya apa. Apakah itu profit atau ekspansi dan terlalu umum gitu. Optimal itu bisa berarti profitnya yang maksimum, ya kan? Jadi optimal itu belum tentu selalu maksimum ya. Optimal itu berarti kondisi yang paling baik kan? Paling baik bisa juga keuntungannya maksimum atau profitnya maksimum. Atau bisa juga market share-nya maksimum. Ada juga optimal itu terkait ekspansi wilayah. Kalau misalkan terkait modal, berarti modalnya kan dalam bentuk optimal modalnya harus seminimal mungkin kan. Oleh sebab itu optimal tidak selamanya bermakna maksimum. Tapi yang penting yang jelas hasilnya itu yang paling terbaik seperti itu. Bisa juga biayanya paling minimum kan itu kondisi optimal. Karena optimal itu bisa berarti profit maksimum, market share maksimum, modal minimum, ekspansi wilayah. Nah, maka hasil model akan berbeda tentu saja ya. Untuk solusi pendekatan berarti di reformulasi masalah. Jadi bagaimana sales menggunakan waktu terbaiknya, jadi jelas ya. Bagaimana jumlah sales mempengaruhi pendapat. Sehingga masalahnya nanti jadi lebih terstruktur. Karena masalah besar dipecah menjadi submasalah. Seperti itu. Untuk inti pembelajarannya, masalah harus dirumuskan ulang berarti. Ya kan? Ini inti pemodelan profesional ya.
Seringkali kesulitan terbesar bukan di matematika, tapi di merumuskan masalah dengan benar. Seperti itu. Kemudian, model membantu memahami keputusan. Nah, dari ketiga contoh ini, kita menarik satu kesimpulan. Kesimpulannya terkait hal apa saja yang diajarkan dari ketiga contoh ini ya. Contoh satu tadi misalkan, itu berarti variabelnya bisa berubah perannya untuk produksi optimal ya. Kemudian model sederhana perlu diperbaiki, contohnya model pertumbuhan populasi. Nah, yang ketiga, masalah harus dirumuskan ulang, contohnya kasus si jumlah sales ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemodelan matematika bukan hanya membuat persamaan, tetapi proses memahami masalah, memilih variabel, penyusunan asumsi, memperbaiki model, dan menggunakan hasilnya untuk mengambil keputusan. Sehingga harapannya dengan model matematika dapat membantu manusia dalam membuat suatu keputusan. Untuk materi hari ini, saya bersumber kepada bukunya Dim dan Bender yang sudah diberikan juga di OneDrive link pertemuan pertama ya. Silahkan di-download saja semua bukunya. Itu yang dapat disampaikan di pertemuan pertama kali ini. Sebelum saya akhiri, saya punya satu oleh-oleh buat kalian berupa video tentang edisinya Lebaran ya. Jadi tentang Lebaran. Tunggu sebentar, saya siapkan videonya. Tunggu dulu ya. Oh, mohon maaf. Saya salah file, sepertinya tunggu dulu. Tunggu sebentar ya, masih proses. Yang lebaran bentar lagi, gimana kalau ditanya kapan nikah pakai rumus matematika? Nih gini cara jawabnya. Pertama kita pakai rumusnya namanya the Drake equation. Ini sebenarnya rumus untuk mencari alien yang ada di alam semesta kita. Nah rumusnya kayak gini. Hasilnya peluang ada alien itu sekitar 10.000 peradaban di Milky Way. Terus ini dimodifikasi oleh Peter Backus, seorang mahasiswa matematika. Jadi rumus yang sama tapi dia variabelnya diganti-ganti. G ini adalah istri potensial. N ini tuh adalah jumlah penduduk di UK karena dia orang UK, ada 60 jutaan. Kemudian FW ini adalah jumlah perempuan ada di UK 51%. FL ini adalah perempuan UK yang tinggal di London karena dia ingin nikah sama orang London. Karena dia ingin punya istri yang dekat katanya. Kemudian FA perempuan UK yang tinggal di London berusia 24 sampai 34 tahun karena dia pengen yang seusiaan. Ada 20% orang. Kemudian FU yaitu perempuan UK yang tinggal di London berusia 24 sampai 30 tahun dan pendidikannya di universitas 26%-an. Kemudian FB ini perempuan UK yang tinggal di London usianya segini, pendidikannya universitas yang setara dan fisiknya yang dia tertarik. Ini ada sekitar 5%-an. Kita masukin angka-angkanya ke sini, ternyata hanya 10.500 orang saja wanita potensial yang sesuai dengan kriteria Peter Backus ini. Atau hanya sekitar 0,00017% penduduk UK. Nah, inilah dia alasannya kenapa dia akan masih jomblo, karena peluangnya kecil banget ternyata. Ini juga belum dihitung nih wanita yang juga tertarik nanti sama dia, makin kecil-kecil lagi. Nah sekarang hitung peluangmu biar nanti pas lebaran ditanya ada jawaban rumus matematikanya. Itu ya, jadi kalau misalkan ada yang tanya, silakan siapkan whiteboardnya atau mungkin kertas kosong dan penanya untuk menjelaskan peluang pemodelannya. Di situ datanya komplit loh. Dia sudah observasi, datanya ada, rumusnya ada, tujuan pemodelannya ada, kemudian tinggal dihitung juga probabilitasnya dan ternyata memang wajar kalau pas lebaran ini kita masih jomblo atau belum punya pasangan seperti itu ya. Ya, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya ingin spoiler sedikit mengenai materi di kelas sebelah. Kelas sebelah kurang lebih materinya sama ya dengan kita, cuman ada beberapa yang mungkin belum saya sampaikan. Nanti saya minta tolong bisa lihat catatan dari kelas sebelah boleh, atau mungkin kayak semacam belajar sendiri juga bisa ya, karena itu terkait dengan definisi-definisi, sehingga saya yakin kalian sudah dewasa untuk memahami definisi tersebut. Sebentar saya berikan spoilernya dulu dari kelas sebelah.
Ini materi yang diberikan Bu Eti di kelas sebelah. Di antaranya ada pendahuluan, definisinya mirip ya. Ini juga sama. Kenapa diperlukan sama? Tujuannya sama, keuntungannya sama juga ya, sudah dibahas. Kriteria juga sama, skemanya juga sama, cuman kita menggunakan bahasa Inggris itu aja. Prinsip-prinsip sama, kemudian langkah-langkah konstruksi juga sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah masalah klasifikasi modelnya. Itu ada berdasarkan fungsinya, ada model deskriptif, model prediktif, model normatif. Nanti silakan kalau melihat video ini di pause dulu, kalian bisa baca dulu apa itu model deskriptif, model prediktif, dan normatif. Kemudian boleh nanya misalkan Prof. GPT, boleh silahkan ditanya Prof. GPT model deskriptif itu apa sih? Baca-baca gitu boleh. Melalui buku sumber yang sudah diberikan di OneDrive juga boleh. Kalau kalian hobi YouTube juga bisa tuh tanya di Prof. U-nya, Prof. YouTube ya. Kemudian untuk berdasarkan strukturnya berarti ada model ikonik, model analog, dan model simbolik. Silahkan itu juga dicari biar kalian banyak ilmunya sehingga diharapkan PTS-nya nanti tidak ambiar ya kalau ternyata yang menguji dua dosen gitu. Nah, untuk berdasarkan acuan waktu juga ada model statik dan model dinamik. Dan untuk berdasarkan acuan tingkat ketidakpastian, ada deterministik, probabilistik, konflik, dan tidak pasti. Dan yang terakhir ada derajat kuantifikasi. Oh, nggak terakhir, Ding. Masih ada lagi ternyata ya. Kalau berdasarkan derajat kuantifikasi berarti kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan dimensi berarti dua dimensi atau multidimensi, tapi bukan multiverse ya, kayak Avengers ya, bukan. Nah, ini untuk quotes-nya dari kelasnya Bu Yanti, seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi, biasanya di sini model dinamik yang sering digunakan dalam pemodelan anak-anak modeling gitu ya. Apalagi kalau modelnya adalah model penyakit. Kenapa? Karena model dinamik ini menunjuk perubahan setiap saat atau perubahannya terhadap waktu. Dan itu relate banget dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah mau belajar. Mohon maaf sekali ya, karena saya banyak kurangnya. Tunggu dulu. Terutama karena proses latsar ini, jadi mungkin banyak sekali perkuliahan kita yang tertunda, sehingga mau nggak mau terpaksa sekali ya harus kuliahnya secara asinkronus seperti ini. Gitu. Nanti silakan kalau misalkan ingin belajar tentang buku-bukunya, dipelajari saja. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali bagi yang sudah mau belajar. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.